Halo, selamat datang di sesi pembahasan materi kita kali ini. Pernah nggak sih kepikiran kalau sebenarnya ada kekuatan tak kasat mata yang mengendalikan hampir setiap keputusan kita setiap hari? Yap, kita lagi ngomongin nilai dan norma sosial. Ini tuh bukan sekadar teori sosiologi yang ngebosenin loh. Ini bener-bener panduan nyata tentang gimana kita hidup dan bertahan bareng-bareng di masyarakat. Yuk kita bongkar sama-sama gimana struktur ini bekerja. Sebelum kita bahas lebih jauh, coba dipikirin hal ini. Kenapa ya kita sering ngerasa bersalah atau bahkan malu banget waktu melanggar aturan yang padahal nggak pernah ditulis di buku hukum manapun? Contohnya nih, waktu Anda nggak sengaja nyerobot antrian atau lupa nyapa orang yang lebih tua. Rasa nggak nyaman yang tiba-tiba muncul itu bukan kebetulan loh. Itu adalah bukti nyata kalau perilaku sehari-hari kita tuh diatur ketat oleh kekuatan sosial yang luar biasa kuat. Nah, buat tahu dari mana asal rasa bersalah itu, kita harus bedah dulu anatomi dari masyarakat kita sendiri. Nah, biar gampang, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Pertama, kita bahas apa itu nilai sosial, terus fungsi dan pembagiannya. Ketiga, kita masuk ke norma sosial. Keempat, kita lihat tingkatan sanksinya. Dan terakhir, gimana sih hubungan antara nilai dan norma ini? Kita akan bergerak dari sekedar cita-cita abstrak sampai ke aturan super ketat yang ngebimbing kita. Oke, langsung aja kita masuk ke bagian pertama. Apa sih sebenarnya nilai sosial itu? Kita sebut ini sebagai cita-cita abstrak. Nah, poin krusialnya tuh ada di sini. Nilai sosial itu bukan cuma soal opini pribadi Anda atau saya aja ya. Ini adalah segala sesuatu yang dianggap baik, benar, pantas, dan pastinya berharga oleh suatu masyarakat luas. Bayangin nilai ini sebagai konsep abstrak di kepala kita tentang apa yang benar-benar kita cita-citakan dalam hidup. Ini tuh semacam persetujuan massal. Jadi, waktu sebuah masyarakat sepakat kalau misalnya kejujuran atau gotong royong itu super penting, nah itulah yang kita sebut sebagai nilai. Terus apa sih yang bikin nilai ini unik? Pertama, nilai itu dipelajari, bukan bawaan dari lahir. Anda nggak tiba-tiba lahir terus langsung punya nilai-nilai ini. Nggak gitu. Nilai ini dibangun lewat interaksi sosial dan diturunkan dari generasi ke generasi. Bisa lewat keluarga, sekolah, atau lingkungan main. Karena ini hasil dari proses belajar bareng-bareng, makanya wajar banget kalau nilainya bervariasi. Apa yang dianggap sakral di satu budaya bisa aja biasa-biasa aja di budaya lain. Dan yang paling menarik, nilai inilah yang ngebentuk kepribadian kita. Makanya kalau nilai ini tercapai atau malah dilanggar, kita bisa ngerasain emosi yang kuat banget kayak rasa bangga, marah, atau rasa malu yang kita obrolin di awal tadi. Lanjut ke bagian kedua, fungsi dan pembagian. Di sini kita bakal mengkategorikan hal-hal yang penting tadi. Penting buat diingat, nilai itu bukan cuma ide pasif yang pajangan doang. Ini alat yang sangat fungsional dan aktif. Ibaratnya, nilai ini ngasih petunjuk arah gimana sih kita harus berpikir dan bertindak. Nggak cuma itu, nilai juga jadi lem perekat solidaritas di masyarakat, jadi benteng pelindung biar budaya kita tetap stabil, dan pastinya jadi semacam motivator kuat yang dorong kita buat mencapai sesuatu yang lebih tinggi di hidup ini. Biar lebih kebayang, kita bisa pinjem klasifikasi klasik dari Prof. Dr. Noto Negoro nih. Beliau ngebagi nilai ke dalam 3 kategori logis. Pertama, nilai material. Ini hal-hal fisik yang dibutuhin tubuh kita, kayak makanan atau pakaian. Kedua, nilai vital. Nah ini contohnya seru banget. Nilai vital ini tuh segala hal yang berguna buat kita beraktivitas. Bayangin deh, motor buat kurir paket, atau laptop buat mahasiswa. Tanpa barang itu, aktivitas mereka beneran lumpuh kan? Itulah nilai vital. Terakhir, nilai kerohanian yang ngasih asupan buat batin kita, mulai dari kebenaran akal, keindahan perasaan, moralitas sampai nilai agama yang sifatnya mutlak. Oke, sekarang kita masuk ke bagian ketiga, memahami norma sosial. Waktunya ngebahas aturan praktisnya. Kalau tadi, nilai itu ibarat gagasan abstrak yang ngawang di udara. Nah, norma ini wujud nyatanya di darat. Norma sosial itu adalah aturan, pedoman, atau patokan perilaku yang udah dilengkapi sama sanksi. Beda banget nih sama nilai yang cuma ide tentang apa yang baik, norma ini punya gigi buat gigit kalau Anda berani melanggarnya. Jadi, norma ini benar-benar aturan praktis yang dibikin murni buat mencapai nilai yang udah disepakati masyarakat tadi. Coba kita intip ciri-cirinya. Percaya atau enggak, kebanyakan norma di sekitar kita itu enggak tertulis. Kecuali hukum negara ya, Anda enggak bakal nemuin norma-norma ini dicetak di buku. Tapi karena ini hasil kesepakatan bareng, ya otomatis ditaati secara kolektif. Dan bagian paling pentingnya, norma itu punya sanksi yang ikat.
Tapi tenang aja, masyarakat kita kan terus berkembang. Jadi norma juga sifatnya dinamis. Aturan yang kaku banget 100 tahun lalu bisa aja sekarang udah jauh lebih longgar atau malah berubah total ngikutin zaman. Masuk ke bagian keempat, tingkatan sanksi. Di sini kita bakal lihat eskalasi ketegasan masyarakat kita. Nah, ini bagian yang lumayan bikin deg-degan. Di sosiologi, sanksi buat pelanggar norma itu ada levelnya loh, dari yang paling enteng sampai yang paling bikin merinding. Kita bakal naik 4 anak tangga nih, mulai dari cara atau usage, naik ke kebiasaan atau folkways, terus loncat ke tata kelakuan atau mores, sampai puncaknya di adat istiadat atau customs. Yuk kita lihat gimana sanksi ini bekerja di setiap lapisannya. Di 2 lapisan awal ini, sanksinya masih relatif ringan sampai sedang lah. Di level paling bawah, ada cara atau usage. Daya ikatnya lemah banget. Sanksinya paling cuma teguran ringan. Bayangin aja Anda makan sambil ngecap atau sendawa kencang banget di restoran. Paling orang-orang di sebelah ngeliatin Anda dengan sinis atau negur dikit. Tapi tenang, hidup Anda nggak akan hancur gara-gara itu. Naik 1 level, ada kebiasaan atau folkways. Ini tuh perbuatan yang diulang-ulang karena dianggap baik. Misalnya cium tangan orang tua waktu pamit. Nah, kalau yang ini dilanggar, sanksinya mulai berasa nih. Anda bisa disindir, ditegur keras, atau parahnya jadi bahan gosip tetangga. Tapi mari kita percepat langkahnya dan lihat apa yang terjadi di level-level atas. Di sini urusannya udah jauh lebih serius. Di level tata kelakuan atau mores, kita udah ngomongin moral dan akhlak. Kalau Anda melanggar norma ini, kayak mencuri gitu ya, sanksinya nggak cuma ditegur. Anda bisa benar-benar dikucilkan atau dipermalukan secara sosial. Terus, di puncak tertingginya, ada adat istiadat atau customs. Ini aturan fundamental yang udah mendarah daging. Kalau Anda berani melanggar aturan sakral, kayak pembagian warisan adat, sanksinya ekstrim banget. Bisa denda selangit, atau yang paling parah, diusir permanen dari komunitas itu. Konsekuensinya benar-benar bisa ngubah jalan hidup Anda. Selain dari tingkat keparahannya, asal-muasal norma itu juga nentuin jenis sanksinya loh. Coba bandingin norma kesusilaan dan norma kesopanan. Norma kesusilaan itu murni datang dari hati nurani Anda, makanya sanksinya dari dalam diri sendiri, kayak rasa bersalah waktu kita bohong. Beda sama norma kesopanan yang asalnya dari pergaulan masyarakat, jadi sanksinya eksternal, kayak dicemooh atau dijauhin teman. Terus, ada norma agama yang sumbernya langsung dari Tuhan, sanksinya ya berupa dosa. Dan yang terakhir pastinya norma hukum. Ini dari negara, sifatnya maksa, dan sanksinya jelas banget ada di depan mata, penjara atau denda uang. Akhirnya kita sampai di bagian kelima, hubungan nilai dan norma. Kita menyebutnya tujuan dan jalan. Kadang-kadang kita suka kebalik nih, bedain nilai dan norma. Biar gampang kita pakai analogi aja ya. Coba bayangin, nilai itu sebagai tujuan akhir Anda. Ini adalah destinasi indah yang pengen dicapai sama semua orang di masyarakat. Nah, norma itu adalah jalannya. Norma ini kayak jalan tol yang udah diaspal mulus, lengkap sama rambu-rambu, pagar pembatas, sampai polisi lalu lintasnya. Semuanya dibikin spesifik banget supaya kita semua bisa nyampe ke destinasi tujuan tadi dengan selamat dan aman. Biar lebih nancep, kita aplikasikan ke contoh sehari-hari. Anda pasti sering lihat tulisan galak ini, dilarang membuang sampah sembarangan. Di sini, destinasi abstrak atau nilai yang masyarakat mau adalah kebersihan lingkungan itu berharga. Tapi, kalau cuma ngarepin kesadaran orang doang ya susah kan? Makanya, kita bangun norma, yaitu larangan buang sampah yang nggak kenal kompromi tadi. Kalau dilanggar ada denda atau minimal diomelin warga. Jadi jelas ya, nilai itu alasan utamanya, dan norma itu alat buat memastikannya jalan. Nah, ini bawa kita ke satu pemikiran penutup yang cukup krusial. Norma itu kan dibikin buat ngabdi sama nilai. Tapi jangan lupa, masyarakat kita tuh dinamis banget. Jadi, saya mau ninggalin Anda dengan pertanyaan ini. Kalau misalnya destinasi atau nilai-nilai di masyarakat kita sekarang sebenarnya lagi bergeser ngikutin zaman, mungkinkah tanpa sadar kita masih maksa diri kita dan orang lain buat terus ngelewatin jalur aturan ketat yang sebenarnya udah usang? Apakah jalan yang kita lewatin sekarang masih ngarah ke tujuan yang benar? Pikirin deh. Terima kasih ya udah gabung di pembahasan materi kita kali ini. Teruslah bertanya, tetap kritis, dan sampai jumpa di pembahasan seru berikutnya.